Property Law Pas FM bersama Erwin Kalau dari Erwin Kalau & Co. Property Lawyers. Mitra bisnis Pas FM dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Erwin Kalau dalam acara Property Law. Kali ini kita membahas masalah waris dan wali. Ini kasusnya sama dengan kasus artis Vanessa Angel ya, beberapa waktu yang lalu. Yang dimana ibu bapaknya meninggal, tinggal anaknya sendiri. Ya, ini kasus yang seperti ini juga ada beberapa. Justru ada yang bertanya kepada saya. Ya, nah pertanyaannya adalah bagaimana warisannya, siapa yang berhak, dan bagaimana siapa yang menjadi walinya. Ya, pertama warisannya dulu. Warisannya walaupun dia anak di bawah umur, tetap ahli warisnya adalah anak itu. Ya, orang tuanya, saudaranya belum berhak karena hukum waris itu, apalagi ini di agama Islam, bahwa dia ahli waris dekat menutup ahli waris jauh. Jadi kalau ada anaknya, berarti ahli waris itu adalah anaknya, bukan neneknya, saudaranya, ya tidak anaknya. Nah, tapi anaknya di bawah umur, enggak apa-apa, itu harta punya anaknya. Nah, makanya nanti diangkat namanya wali, perwalian namanya. Ya, sama dengan orang gila misalnya, itu harus pengampu. Sama dengan fungsinya, sama dengan wali. Nah, siapa yang jadi wali? Ini kemarin Vanessa Angel, kakek-kakeknya kan berebutan itu. Saya ingin, saya ini. Nah, dia itu, wali itu ditentukan oleh pengadilan. Ya, pengadilan agama untuk menentukan siapa yang wali. Nah, pertimbangan wali itu di mana anak itu nyaman dan demi kepentingan anak itu. Nah, wali itu tidak main-main, itu ada aturannya. Wali itu mengelola dana atau uang itu untuk kepentingan si anak itu. Boleh dia pakai untuk operasional. Jadi dia tidak bisa nyatut pakai kepentingan dia juga. Ini ada aturannya itu. Itu pidana penggelapan itu kalau itu terjadi. Kalau anaknya besar lantas dia tuntut, hartanya banyak. Kan ada kasus hartanya banyak, tahu-tahu habis. Dihabisin sama walinya. Itu pidana walinya itu. Nggak boleh. Jadi menjadi wali itu juga tidak gampang. Main seenaknya jadi wali. Nanti saya yang kelola duitnya. Nggak bisa. Ada pertanggungjawabannya. Uangnya sekian. Kalau bisa dia bikin pembukuan keuangan. Uangnya sekian, makannya sekian, uang sekolah sekian, ininya sekian. Nggak bisa asal. Nah, antara dua keluarga itu, dari keluarga kakek, dari ibunya atau bapaknya, nanti hakim yang menilai siapa yang pantas. Ya, di mana anak itu nyaman. Kepantasan ini kan banyak faktor. Dilihat juga kemampuan kakeknya, apakah orang kakeknya dari Vanessa Angel misalnya, apa kerjanya? Bagaimana moralnya? Ya, bagaimana track recordnya dengan kakeknya yang sebelah sini? Yang mana? Itu ya, itu pertimbangan semua. Ya, jadi jangan mentang-mentang saya kakeknya lantas itu harus di saya. Oh, nggak bisa. Itu akan dilihat nanti. Ya, itu namanya perwalian. Sama juga dengan tiba-tiba anak yatim, tiba-tiba misalnya dia cacat atau gila, itu diangkat namanya pengampu. Yang mengangkat siapa? Pengadilan. Itu ada prosedurnya. Inilah yang banyak yang orang awam tidak mengerti, bahwa tidak bisa main tarik-menarik begitu aja. Tapi kalau kecuali ada kesepakatan di antara mereka sepakat, oke, kamu aja deh yang jadi walinya. Nah, itulah. Nah, kalau bisa, zaman sekarang ini kan banyak masalah, sehingga kalau bisa yang diangkat jadi wali itu dibikinkan satu pernyataan tertulis. Walinya si A, saya akan begini, saya akan bisa, semacam pernyataan lah. Saya tidak akan melantarkan anak itu, saya akan begini. Kalau bisa, sehingga itu ada bukti yang disaksikan sama pihak keluarga lainnya, supaya tidak ada fitnah di belakang hari. Kalau tidak, ini kan jadi fitnah. Uangnya itu kan sekian uang. Ya, kalau Anda mau jadi wali yang baik, itu amalnya besar. Ya, menjadi wali yang baik, ya, wali yang jujur. Ya, nah kalau mau jadi wali yang baik dan jujur, ya bikinlah pembukuan keuangan, uang sekolahnya, makannya ini kan ada. Ya, apalagi itu masih cucunya. Ya, jadi saya kira waktu kasus Vanessa Angel itu kan belum ada yang nanya. Ini kebetulan adanya. Oh, saya ingat ini kasus sama dengan Vanessa Angel. Jadi saya ulangi lagi. Jadi kalau ada anak yatim, ya, dia mewarisi harta daripada ibu bapaknya. Nah, pengelolaan daripada harta warisan itu diangkatlah ada namanya perwalian. Perwalian ini mengurus anak yatim itu, mengelola harta anak yatim itu yang ditinggal orang tuanya, ya, untuk kepentingan anak yatim itu. Dia tidak bisa mengambil keuntungan dari situ kecuali untuk operasional. Nah, oleh karenanya sebaiknya para wali itu membuat pembukuan tertulis yang sederhana. Ya, sehingga tidak ada fitnah di belakang hari. Semoga keterangan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Sampai jumpa. Nantikan Property Law Pas FM berikutnya. Bila Anda memiliki pertanyaan Property Law, email ke redaksi@pasfm.com. redaksi@pasfm.com.